Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya Tuhan, haleluya ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini Bapa, Kau yang memberkati kami ya Tuhan, dan Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang menyaksikan live atau ibadah online ini ya Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau memberikan mereka kesehatan Tuhan, Engkau memberikan mereka berkat Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji bagi-Mu Kami datang Tuhan, kami datang Tuhan, dan kami berserah kepada Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatku, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yeah. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Yes Jesus. Allah yang luar biasa ya Bapa, yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sekalipun. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Semuanya hanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan hari ini Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu Tuhan yang membebaskan kami Tuhan dari segalanya ya Tuhan. Thanks God.
Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah-Mu hari ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, yes. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin, amin Tuhan, jadikanku hamba yang berkenan. Mari angkat suaramu, kata sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berkenan selalu, jadikanku berkenan selalu Tuhan. Kau jadikanku berkenan. Ku mau mengikut-Mu Tuhan, ku mau
mau mengikut-Mu Yesus. Kesukaan hatiku, kekuatan hidupku, Kau jadikanku berkenan. Oh, haleluya Tuhan. Ku mau mengikut-Mu Yesus, ku mau mengikut-Mu Yesus. Ku semakin berkurang dan Yesus makin bertambah. Haleluya Tuhan. Oh, oh, kami lepaskan jiwa kami Tuhan, kami lepaskan roh kami Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Kau Yesus. Oh, oh. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tinggikan, muliakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Hilalala shalala masuk, hilalala shalama. Haleluya Tuhan. Yes, Jesus. Thank you Lord. Thank you Tuhan. Thank you Allah. Kau yang jadikan kami Tuhan serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Kau yang memberkati kami Tuhan, menganugerahi kami ya Bapa dengan berbagai talenta ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biarkanlah Tuhan segala pujian, segala penyembahan yang kami nyanyikan Tuhan, itu semua Tuhan kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Menjadi sebuah hadiah yang terindah Tuhan dari kami semua ya Tuhan, yang hari ini Tuhan menyaksikan ibadah online-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari sekarang sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia.
Engkau termulia, Engkau terindah, itulah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang termulia, hanya Engkau yang terindah ya Tuhan. Biarkanlah ya Bapa, segala hal Tuhan yang kami miliki ya Bapa, yang kami punya Tuhan, yang bisa kami perbuat ya Bapa, kami bisa lakukan semuanya Tuhan untuk kesenangan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan tak pernah berhenti Tuhan dalam setiap umat-Mu ya Bapa. Dalam setiap umat-Mu ya Bapa yang terus bekerja ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan Tuhan hanya untuk satu nama ya Tuhan. Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin, amin Tuhan. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kami bersyukur untuk semua itu. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa biarlah ketika kami beribadah, kami betul-betul menikmati Engkau dan kami betul-betul merasakan Engkau hadir di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berada di rumah. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa menikmati firman Tuhan yang kami taburkan ini. Dan Engkau juga Tuhan mengurapi aku yang berdiri di tempat ini dengan segala keterbatasanku. Terima kasih Bapa. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Dan sekalipun mungkin kita mengalami berbagai macam persoalan, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, tapi marilah kita percaya kepada Tuhan karena Allah kita, Allah yang begitu baik bagi kita. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 19. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah membuka Alkitabnya dan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini secara seksama. Baik, mari kita mulai. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19, juga untuk aku, supaya aku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya beri tema dalam renungan kita pada pagi hari ini, pertarungan iman yang baik. Bapak Ibu Saudara, saya kebetulan senang menonton tinju. Ya, memang kita tahu bahwa pertarungan atau pertandingan tinju termasuk olahraga yang keras. Mungkin sebagian orang tidak menyenanginya, tetapi saya senang dengan pertandingan tinju ini karena saya melihat bahwa seorang petinju benar-benar harus mempersiapkan dirinya secara mental dan secara fisik. Dia harus siap untuk bertarung. Jadi saya melihat bahwa di dalam diri seorang petinju harus ada jiwa bertarung, jiwa petarung. Demikian juga dengan kita orang-orang Kristen. Nah, itu sebabnya saya tertarik membuat judul khotbah ini, pertarungan iman yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya pertarungan iman dapat berhasil di dalam kehidupan kita? Tadi sudah kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Lalu dari semua bacaan firman Tuhan itu, saya mengambil 3 poin utama dari pembacaan firman Tuhan itu yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana supaya pertarungan iman dapat berhasil? Yang pertama saya beri judul, orang Kristen harus punya semangat juang. Kita bisa lihat di ayat 1, di ayat 10, kita bisa lihat di sana bagaimana semangat juang orang Kristen. Dikatakan di sana, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, surat ini dikirimkan Paulus kepada jemaat di Efesus karena dia merasa bahwa perlu adanya surat penggembalaan, surat bimbingan kepada jemaat yang pernah dikunjunginya. Karena ternyata di sana, di Efesus itu ada satu kuil yang bernama kuil Dewi Artemis. Paulus merasa khawatir ketika orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di sana, imannya nanti tidak kokoh, imannya gampang terpengaruh. Itu sebabnya dia kirimkan surat ini kepada jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam surat ini bisa kita lihat di dalam ayat 10 sampai ayat 12, di sana orang Kristen harus punya semangat juang yang tinggi. Di ayat 10 tadi, haruslah kita kuat dan kuat di dalam Tuhan. Dan kemudian di ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, perlawanan kita adalah melawan iblis, bukan melawan orang yang bisa kita temui. Kalau kita bertemu dengan lawan kita mengerti taktik dan strategi apa yang akan dia lakukan. Tetapi ini kita melawan iblis. Dan dikatakan di sana kita melawan pemerintah-pemerintah. Kita tahu bahwa kalau suatu tatanan organisasi yang besar seperti negara itu punya pemerintah, punya penguasa. Sama seperti iblis. Mereka punya tatanan pemerintahan, penguasa-penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya di dalam poin utama ini, poin pertama ini kita mau katakan bahwa orang Kristen harus punya semangat juang yang tinggi.
dan harus punya strategi. Kenapa kita harus punya strategi? Karena kita tahu bahwa di ayat 11 dikatakan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang biasa seperti ini, kalau kita tidak mempunyai persekutuan yang kuat, yang erat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak akan sanggup melawan iblis. Sepintar apapun kita, iblis lebih pintar. Kita lihat, kita tahu peristiwa bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Iblis begitu pintar memainkan kata-katanya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Allah berfirman kepada Adam, mengatakan semua pohon di dalam taman ini dapat kamu makan. Lalu di Kejadian 3, ketika iblis menggoda Hawa, saudara tahu apa yang dia putar? Dia katakan bahwa semua pohon di dalam taman ini tidak bisa kamu makan. Tapi kata semua pohon tetap disampaikannya. Hanya bedanya sedikit saja. Kalau Allah mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi iblis mengatakan semua pohon dalam taman ini gak boleh kamu makan. Bukankah Allah berkata seperti itu? Luar biasa sekali. Iblis memutar sedikit saja sampai akhirnya Hawa tergoda. Itu sebabnya kita katakan bahwa kita selain punya semangat yang tinggi, kita juga harus berstrategi. Kita harus punya strategi untuk melawan dan mengalahkan iblis. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita minta kepada Tuhan hikmat, ketika kita minta kepada Tuhan kekuatan, pasti Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa negara Cina, ketika negara Cina dikuasai oleh komunis, ini cerita yang begitu tragis sebetulnya. Ketika negara Cina dikuasai oleh komunis, maka kekristenan dihempang dan dihambat di sana. Bapak Ibu tahu bahwa orang-orang Kristen di sana menghadapi tekanan. Orang-orang Kristen di sana menghadapi aniaya. Hamba-hamba Tuhan dianiaya di sana. Tidak diperbolehkan lagi ibadah. Bapak Ibu Saudara tahu, tapi mereka tidak kalah strateginya. Mereka tidak surut semangatnya. Bapak Ibu tahu nggak bahwa setiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah, mereka bukan masuk di dalam gereja-gereja lagi. Mereka membuat semacam strategi untuk terus bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa menikmati di sini membaca Alkitab secara utuh. Tetapi di Cina Bapak Ibu tahu nggak? Mereka mengkoyak Alkitab dari mulai Kejadian itu mereka bagi-bagi satu persatu. Mereka bagikan hari ini kitab Kejadian kepada si A. Lalu kemudian sampai kepada kitab Wahyu. Ketika mereka ketemu mereka bertukar kembali. Injil-injil itu, kitab-kitab itu. Sebegitunya lah mereka memperjuangkan imannya. Sebegitunya lah tingginya semangat mereka untuk bisa tetap ada dalam hadirat Tuhan. Mereka memiliki strategi, mereka tidak kalah karena Alkitab tidak diperbolehkan masuk ke Cina ketika komunis berkuasa di Cina. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita. Kita juga harus memiliki semangat yang tinggi dan harus memiliki strategi untuk semangat juang kita ada dan senantiasa kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana supaya pertarungan iman dapat berhasil. Lalu yang kedua, supaya pertarungan iman dapat berhasil, kita bisa lihat di ayat 13 sampai 17, orang Kristen harus harus memakai perlengkapan senjata Allah. Dikatakan di ayat 13 itu, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Apa perlengkapan senjata yang Allah siapkan? Yang disampaikan oleh Paulus di sini kepada orang-orang yang ada di Efesus. Ini merupakan perlengkapan senjata. Ini merupakan pertahanan diri yang bersifat defensif. Yang menjaga kita. Itu sebabnya dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Bapak Ibu tahu
kalau ikat pinggang itu kita pakai, tujuannya adalah supaya celana yang kita pakai ini tidak turun, tidak mereng ke kiri dan ke kanan. Itu artinya ikat pinggang menunjukkan ada satu kekuatan, ada satu ketetapan yang tetap harus ada dalam diri kita. Yaitu apa? Kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah memegang kebenaran, kalau dalam dirinya ada kebenaran, maka orang itu akan dapat bertahan. Amin. Kita bisa melihat beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai kebenaran. Mereka tidak perlu pusing, mereka tidak perlu mencari cara bagaimana supaya orang lain percaya kepada mereka. Tetapi kebenaran itu sendiri yang akan membela mereka. Karena kebenaran itu diikat. Dan kemudian kita disuruh memakai keadilan. Keadilan itu menjadi pakaian kita sehari-hari. Itu perlengkapan rohani, itu perlengkapan yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Itu poin kedua yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, bahwa kalau kita supaya dapat berhasil dalam pertarungan iman kita, maka kita harus mengenakan senjata yang bersifat bertahan. Lalu kemudian ada senjata yang bersifat menyerang, yaitu di ayat 17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Di ayat 16 sebetulnya dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Bapak Ibu tahu kalau polisi sedang menghalau pendemo, mereka mempergunakan perisai. Perisai itu tujuannya adalah untuk menjaga diri mereka. Lalu kemudian dengan perisai itu mereka maju. Mereka perlahan-lahan merangsek maju untuk mendesak para pendemo seperti itu. Itulah gunanya perisai. Nah, di sini dikatakan iman itu menjadi perisai dalam diri kita. Maka kita harus memiliki iman supaya ada pertahanan yang kuat dan sekaligus kita bisa merangsek maju untuk mendobrak tipu daya si iblis. Dan kemudian dikatakan di ayat 17, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Allah juga merupakan senjata yang sangat ampuh, yang sangat penting untuk dimiliki orang Kristen, orang percaya. Firman Allah itu menjadi bagian dari hidup kita agar dia menjadi pelindung dalam hidup kita. Lalu poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya pertarungan iman kita dapat berhasil? Yang ketiga di ayat 18 dan 19 adalah kehidupan doa dan keberanian iman. Saya bacakan buat kita. Dikatakan begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus supaya mereka tidak pernah putus-putusnya berdoa. Untuk apa? Untuk iman mereka supaya tetap kuat. Karena Paulus sepertinya sangat memahami bahwa mereka tidak akan kuat menghadapi godaan-godaan yang ada di sekitar mereka. Yaitu di Efesus. Juga dikatakan di sana di ayat 19, dan berdoa juga untukku. Artinya Paulus pun menyadari bukan hanya kamu yang perlu berdoa, tetapi saya pun sebagai seorang penginjil, katakanlah Paulus sebagai seorang penginjil besar, seorang teolog besar bahkan, karena dia mempunyai pemahaman teologi yang cukup tinggi. Tetapi di sini dikatakannya, selain kamu berdoa kepada dirimu sendiri, berdoa jugalah untuk aku. Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa doa merupakan satu kebutuhan, satu yang menjadi penting dalam kehidupan keimanan orang Kristen. Dan kemudian di sana dikatakan supaya apa? Supaya selain mungkin dia ada dalam keadaan baik dan sehat-sehat, terpelihara, tetapi juga supaya ada keberanian bagi Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil.
Bapak Ibu Saudara, prediksi Paulus tidak meleset. Karena apa? Karena surat ini dikirimkannya, dia ada dalam penjara. Dia punya kerinduan supaya jemaat di Efesus kuat. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Kalau kita baca Wahyu 2. Wahyu 2 dikatakan bahwa jemaat Efesus itu jatuh dalam dosa. Akhirnya dalam mimpi Yohanes di Pulau Patmos, Yesus mengatakan bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau telah jatuh begitu dalam. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita pelajari di sini? Apa yang mau kita lihat di sini? Kita sudah diajar. Kita sudah dituntun supaya kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetapi jemaat Efesus pun bisa jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, persoalan iman memang memerlukan keberanian. Kadangkala orang bisa berkata dia punya iman. Saya bisa berkata saya punya iman. Saudara-saudara bisa berkata saudara punya iman. Tapi ketika pergumulan itu datang, persoalan itu datang, kadang-kadang kita nggak siap dan nggak berani menyatakan iman kita. Itulah permintaan Paulus kepada orang-orang Efesus, supaya orang Efesus juga mendoakan Paulus agar punya keberanian dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup renungan singkat kita pada pagi hari ini dengan satu kesaksian yang cukup hebat. Saya merasa ini kesaksian yang sangat hebat yang mendorong orang-orang Kristen supaya hidup lebih kuat dalam imannya. Kira-kira tahun 1880-an dari Wales, Inggris itu melakukan penginjilan ke India Utara. Tepatnya di desa Assam namanya. Kemudian hasil penginjilan dari orang Inggris, maka ada satu keluarga India yang bertobat. Kemudian satu keluarga India ini kita tahu bahwa di India Utara itu hampir semua penganut Hindu. Lalu kemudian ada satu keluarga yang menjadi Kristen. Dan kemudian satu keluarga yang menjadi Kristen ini pun begitu berani menyatakan imannya. Dia bersaksi kemana-mana, dia memenangkan orang-orang India. Dia banyak menarik orang India menjadi Kristen. Sampai akhirnya desa itu menjadi geger, desa itu menjadi gempar. Kemudian orang desa itu kemudian sepakat dan menjumpai kepala desa yang mengatakan, mari kita pergi ke rumah orang si penginjil ini, si penginjil yang sudah ditobatkan ini. Mari kita pergi ke sana untuk menyatakan kepada dia supaya dia tidak lagi menceritakan Kristus di desa kita ini. Lalu kemudian mereka, sang kepala desa membawa rombongannya menemui orang India yang sudah bertobat ini. Kemudian seluruh penduduk desa itu mengelilingi dia. Dan kemudian menaruh keluarganya di tengah-tengah perkumpulan itu. Lalu mereka memberikan satu ultimatum kepada keluarga ini, kepada si bapak. Kepala desa mengatakan, mulai hari ini kau harus menyangkal imanmu kepada Kristus. Karena kami tidak mengenal itu. Kami hanya mengenal dewa. Kami tidak tahu siapa yang kau sembah. Kau harus menyangkal imanmu. Kalau tidak, kami akan membunuh anak-anakmu. Dia mempunyai 2 anak dan seorang istri. Lalu kemudian kita tahu bahwa ini adalah situasi yang sangat sulit. Kita tahu bersama bahwa ketika diperhadapkan kepada keluarga, biasanya kita pun sulit mengambil keputusan. Dan itulah yang dialami oleh si bapak ini. Tetapi Bapak Ibu tahu, yang keluar dari mulutnya satu kalimat yang berkata begini, I have decided to follow Jesus. Sang kepala desa bertanya sekali lagi kepadanya, kami memberikan kesempatan kepadamu. Kalau engkau tidak menyangkal imanmu, maka kedua anakmu ini akan kami bunuh. Dia kembali berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Di depannya anak itu dibunuh oleh kepala desa.
Saya percaya sebagai seorang ayah, pastilah hati nuraninya tidak tahan melihat itu. Tetapi ada satu hal yang lebih tinggi yang menurut dia yang perlu dipertahankan, yaitu imannya kepada Kristus. Sekalipun dia melihat anaknya sudah mati bersimbah darah. Lalu kemudian kepala desa bertanya sekali lagi, kau harus menyangkal imanmu, kalau tidak istrimu ini akan kami bunuh. Lalu kata-kata yang keluar dari mulutnya, though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Sekalipun tidak ada orang yang ikut bersama dengan aku tetap akan mengikut Yesus. Kemudian pertanyaan kedua diajukan, dan kata-kata yang keluar dari mulut si bapak ini adalah, though none go with me, still I will follow. Lalu kemudian kepala desa menebas istri dari si bapak itu. Dan yang terakhir sekali, dia katakan, anakmu sudah meninggal. Si kepala desa berkata, istrimu sudah meninggal. Sekarang kesempatan terakhir kami berikan kepadamu. Apakah engkau masih tetap memegang Kristus sebagai iman percayamu? Engkau masih percaya kepada Kristus sebagai orang yang bisa menyelamatkan engkau? Bapak ibu saudara, pasti pertanyaan ini sulit, tetapi si bapak berkata seperti ini. The world behind me, the cross before me. Dunia ku tinggalkan, dunia di belakangku. Tetapi salib ada di depanku. No turning back, no turning back. Bapak ibu saudara tahu, kalimat yang terakhir ini seperti ingin mendeklarasikan kepada dunia bahwa dia berkata bahwa dunia tidak penting bagiku. Dunia sudah kutinggalkan di belakang. Sekarang aku fokus kepada salib Tuhan. Salib Tuhan ada di depanku. Seolah dia ingin mengatakan bahwa aku akan menikmati keindahan dan kesenangan bersama Yesus di surga. Bapak ibu saudara tahu, begitu kata-kata terakhir itu dikeluarkan, maka dia pun ditebas oleh kepala desa. Bapak ibu tahu gak? Ketika kepala desa menebas dia yang terakhir kali, maka kepala desa menjadi bingung. Iman seperti apa yang dimiliki orang ini? Siapa sebetulnya yang dia sembah sehingga dia berani mengorbankan anaknya, dia berani mengorbankan istrinya. Sampai-sampai semua yang dia miliki dia korbankan. Hanya satu nama yang dia sebutkan, yaitu Yesus. Dia berkata bahwa dia sudah memutuskan untuk mengikut Yesus dan tidak mungkin kembali lagi. Bapak ibu saudara tahu gak, akhirnya kepala desa tidak bisa tidur. Setiap malam dia dibayang-bayangi pikiran dan dia selalu teringat kepada kata-kata yang dikeluarkan si bapak itu. I have decided to follow Jesus. Lalu kepala desa pun akhirnya tidak bisa lagi menahan hatinya. Kemudian dia akhirnya bertobat. Dan kemudian dia menerima Yesus. Bapak ibu saudara tahu gak, inilah perjuangan dari seorang yang rela berkorban. Perjuangan dari seorang bapak, memang anak dan istrinya bahkan dia sendiri berkorban. Tetapi di sanalah benih Injil muncul. Dan di sanalah penginjilan besar terjadi. Kemudian satu desa itu bertobat mengenal Kristus. Bapak ibu saudara tahu gak, kemudian tahun 1959 oleh Billy Graham Crusade, lagu ini dipopulerkan menjadi dinyanyikan oleh semua orang. Semua kita saya pikir tahu lagu ini juga. Lagu ini biasa kita nyanyikan. Lagunya begini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Bapak ibu, lagu ini mengajarkan kita supaya kita tidak kembali lagi kepada masa-masa di mana mungkin kita merasa kita ditinggalkan Tuhan. Kita merasa hidup kita sulit. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Lagu ini menguatkan iman kita saat ini. Orang ini bukan hanya berkorban dari sisi materi, tetapi nyawanya sendiri dia korbankan. Lalu apa yang hendak kita katakan pagi hari ini? Persoalan apa yang ada dalam diri kita?
Saya mau kita termotivasi dengan orang ini yang telah mengorbankan seluruh hidup dan keluarganya hanya untuk mengikut Yesus. Apa yang engkau alami? Apa yang Bapak Ibu alami saat ini? Sehingga rasanya begitu sulit kita untuk bertarung, untuk memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua selalu percaya dan tidak pernah luntur imannya kepada Kristus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu Tuhan bahwa kedagingan kami sering sekali menyeret kami untuk lemah dan untuk berbalik dari Tuhan. Bahkan kami berencana meninggalkan Tuhan. Bahkan ada orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, lewat renungan singkat pada pagi ini, kami mohonkan supaya iman kami diteguhkan kembali. Kami melihat bagaimana kesaksian si bapak dan satu keluarga yang telah menjadi martir dan menjadi benih Injil di India. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, jemaat Karisma Family, dimanapun mereka berada. Kami doakan supaya kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan ada menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, damai sejahtera ada bersama dengan kita dimanapun Anda berada. Kita bersyukur, berterima kasih. Kita memanjatkan pujian kita, penyembahan kita di ibadah online kita pada minggu ini. Kita merasakan bahwa hadirat Tuhan ada di dalam rumah kita masing-masing, dalam hati kita. Baik, saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Yang pertama adalah tema gereja kita. Kita berdoa untuk tema gereja kita, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bawa tema gereja kita ini dalam doa-doa kita sepanjang hidup kita. Dan pastikan dan iman kita tetap teguh menyatakan bahwa biarlah tema ini menjadi tema yang akan menjalani tahun 2020 dengan baik. Selanjutnya ibadah raya online dan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Seperti biasa kita akan mulai ibadah online kita di pukul 10 pagi dengan pembicara Pastor Jeff Siombing STH. Kembali kami menghimbau kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk kita memasuki ibadah ini di minggu depan dengan baik. Dan pastikan bahwa Tuhan Yesus akan beracara pada ibadah kita. Haleluya. Selanjutnya doa korporat atau doa berantai. Masih di rumah kita masing-masing. Kita adakan di hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Pukul 17.30 atau jam 7.30 malam. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, kita satu keluarga dapat mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa korporat, doa berantai bersama-sama. Kita mulai ibadah doa kita tepat di jam 7.30 malam. Dan biarlah dalam doa berantai ini, seperti yang sudah topik-topik doa yang dinyatakan Ibu Lucy dalam WA Group Karisma, kita bawa itu dalam doa masing-masing di rumah. Kita bersatu, bersehati akan memulai doa ini dengan baik, dan pastikan nyatakan bahwa Tuhan akan ada bersama-sama dalam doa korporat, doa berantai kita. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ya, yang berulang tahun di bulan Juni 2020, yang pertama adalah Bapak saya sendiri, Bapak Presley Artosiahan, saya sendiri, ya, saya 9 Juni
luar biasa. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya. Saya dianugerahkan keluarga yang luar biasa, dianugerahkan gereja yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Selanjutnya adalah saudara Charlie Sirait, ya, saudara Charlie Sirait. Dia adalah pekerja, dia melayani di drum, ya, di drum. Luar biasa. Selanjutnya adalah Ibu Irma Riahta, ya. Ibu Irma Riahta adalah istri dari yang worship leader yang luar biasa tadi, Bapak Ricky, ya. Dia berulang tahun di bulan Juni juga, sama seperti saya. Oke, yang selanjutnya adalah Saudari Marcelina. Saudari Marcelina itu adalah anggota Youth LG, ya. Dia juga berulang tahun di bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya persembahan. Seperti biasa, persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan persembahan misi Bapak Ibu bisa berikan di nomor yang tertera di bawah ini. Ya, catat dan mari kita satukan hati kita berikan yang terbaik buat gereja kita. Haleluya. Selanjutnya yang apabila Bapak Ibu sudah mentransfer daripada persembahan tadi, Bapak Ibu dapat mengirimnya melalui WA ke nomor yang berada di bawah ini atas nama Bapak Erwan Ting. Dia adalah bendahara gereja kita. Ya. Semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, itu aja pengumuman kita untuk sepanjang minggu ini. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersihkan diri kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa dalam surga. Bapak, seperti yang pujian penyembahan yang kami nyanyikan tadi Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu. Dan kami menyatakan Tuhan bahwa hari ini kami ada, hari ini ada. Bapak, kami itu bukan karena kuat, kuasa, atau perkasanya kami. Pujian ini mengatakan bahwa dan kami mengaminkan bahwa kami ada, hari ini ada, bahkan hari-hari kami selanjutnya, jiwa kami, hati kami, kehidupan kami, itu karena Roh-Mu Tuhan Yesus. Karena Roh-Mu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, menguatkan kami, mendamaikan kami, menenangkan kami. Haleluya Tuhan. Kau sungguh luar biasa Bapa. Haleluya. Bapak, biarlah kami semakin berkurang Tuhan. Dan Engkau Yesus, Engkau semakin bertambah Yesus. Bertambah dan bertambah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Yesus, biarlah ini menguatkan kami Tuhan Yesus, memberi hati kami kedamaian Yesus. Kami mampu Yesus, kami kuat, bukan kami sanggup untuk menghadapi apapun yang menjadi masalah, menjadi cobaan dalam dunia ini Tuhan Yesus. Karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, serta para menteri. Bapak, kami berdoa untuk anggota DPR, MPR, DPRD, para aparatur negara Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kesehatan mereka Tuhan, khususnya Presiden Republik Indonesia Tuhan Yesus, Bapak Joko Widodo Tuhan Yesus. Apa yang menjadi penetapan dalam keputusannya Tuhan Yesus,
kami percaya Tuhan, Engkau ada. Engkau ada bersama-sama dengan presiden kami, para pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Yang terbaik buat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Bapak, kami berdoa khususnya untuk tenaga medis penanganan COVID-19 Tuhan Yesus. Tuhan, secara manusia mereka mungkin lemah Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa khusus untuk mereka Tuhan. Engkau memberi kekuatan baru bagi mereka Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa Engkau nyatakan dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Merawat para pasien-pasien daripada COVID-19 Tuhan Yesus. Ada pengharapan yang besar Tuhan Yesus Engkau nyatakan dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, wabah ini akan berakhir Yesus. Pelan dan pelan Yesus. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan bangsa Indonesia Bapa, mampukan seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Jeff Siombing Tuhan Yesus dan keluarga. Bapak, kami berdoa untuk pengurus gereja kami Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa untuk para pengerja yang melayani Engkau di gereja ini Tuhan Yesus. Khususnya para tim yang melayani dalam ibadah online sepanjang minggu Tuhan Yesus. Pelayanan mereka tidak sia-sia Tuhan. Mereka hebat. Terima kasih Tuhan untuk tim yang luar biasa yang Kau telah berikan kepada gereja kami. Haleluya. Bapak, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan Yesus. Jemaat yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau memampukan para keluarga. Engkau memampukan mereka Tuhan Yesus. Memampukan ekonomi mereka Tuhan Yesus. Memberikan mereka kekuatan Tuhan Yesus untuk bisa melangkah dan melangkah Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera yang berada mereka Tuhan Yesus. Ada pengharapan, ada berkat besar yang Kau telah nyatakan, Kau telah rencanakan pada keluarga-keluarga di gereja kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pada para simpatisan yang mendengar ibadah online kami pada minggu ini Tuhan Yesus. Bapak, mereka juga merasakan ada kuasa, ada berkat, anugerah yang luar biasa yang mereka dengarkan dalam ibadah online kami, gereja kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja CWS cabang kami di Siantar, untuk Bapak Pendeta Rajunata Sembiring, untuk istrinya, yang para tim yang melayani di gereja cabang Siantar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu ada dalam gereja kami di cabang Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka juga merasakan kasih anugerah, perlindungan Tuhan kepada mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami juga berdoa untuk CWS Pusat Tuhan Yesus, khususnya kepada para pengurus inti Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga menjalankan program-program di gereja, di CWS dengan penuh tanggung jawab Tuhan Yesus. Ada kasih dalam Engkau Tuhan Yesus untuk dapat memberikan kedamaian Tuhan Yesus, penghiburan, bahkan memberikan ketenangan Tuhan dalam seluruh CWS di dunia ini Tuhan Yesus, di Indonesia Bapak bahkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami mampu Tuhan untuk melangkah lebih dan lebih lagi Tuhan di hari-hari kami ke depan. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan.